Khusus hari ini saya memberikan hadiah spesial untuk Dr. Richard. Gue takut kalau dikasih hadiah. Tiket biru. Kok nggak berubah-berubah sih? Kenapa orang yang jualan etiket biru hidroquinone itu sulit berubah? Dan kita masukin ke lab dan hasilnya adalah Wow, masih aja. hari ini aku pengen ngobrolin dengan teman-teman spesialku hari ini, Dr. Ekles dan Dr. Oki Pratama. Terima kasih. Spesial tentang hidroquinone. Nama acaranya dulu apa dong? Oh, review. Oke. Review bersama Oki, Richard, dan Ekles. Nah, ini apa yang kita review nih? Oh, belum ada ya? Belum. Oh, Habis. Nggak ada lagi yang abal-abal. Apakah Kosong. itu yang dibutuhkan Indonesia? Tujuan. Tidak ada lagi Sudah beres ya? jual hidroquinone secara bebas, tidak ada merkuri. Oke, tapi hari ini aku pengen tertarik ngobrol dengan kalian tentang hidroquinone. Oke. Mungkin dari Dr. Ekles kali ya. Dr. Ekles, hidroquinone itu boleh nggak sih sebenarnya dipakai? Bisa banget. Itu sebenarnya kan salah satu bahan untuk, salah satu gold standar untuk pengobatan flek hitam pada wajah. Gitu. Jadi di kulit kita kan ada satu warna kulit namanya melanin. Ada namanya proses untuk mewarnai kulit kita itu namanya melanogenesis. Nah, kalau dia terjadi over itu yang jadi flek hitam pada wajah. Nah, hidroquinone itu memutus salah satu bahan untuk memutus pigmen itu sampai dia hyper adalah hidroquinone sebenarnya. Gitu. Jadi dia sebenarnya kategori gold standard untuk pengobatan flek hitam pada wajah. Tapi ada syaratnya karena itu kategori obat dalam pengawasan dokter dan bisa dilakukan pemakaian harian, ada persentasenya. Jadi maksimal 5%, 5% ke bawah baru bisa digunakan daily. Tapi karena ini kategori obat, jadi harus dalam resep dokter, pengawasan dokter. Oke, Gitu. jadi sebenarnya nama hidroquinone ini dirusak oleh banyak orang ya. Benar. Sebenarnya hidroquinone ini adalah Bagus. gold standard loh. Benar. Gold standard loh, standard. yang terbaik loh. Nah, sekarang aku pengen tanya dengan Dr. Oki. Dr. Ya. Oki, penggunaan hidroquinone yang benar sebagai seorang dokter itu bagaimana sih? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi hidroquinone kalau mau dipakai daily itu it's okay, tetapi harus dalam pengawasan dokter dan tidak boleh jangka panjang. Kalaupun harus jangka panjang, harus ada namanya tapering, harus ada saatnya disisipin dengan krim malam yang berbepom. Misal contoh seperti ini, 3 bulan awal itu harus kita pakaiin. Ini kita ngomongin tentang permasalahan flek ya. Kita pakaikan terus. Ketika saatnya sesudah itu memudar, itu udah boleh dimasukin krim malam sisipan. Oke. Krim malam sisipan Diistirahatkan wajahnya. Diistirahatkan, yang terus-terusan karena isi permasalahannya sudah ada pengurangan. Kenapa harus dikasih dosis seperti itu dulu? Itu terus. Jadi krim malam yang sisipannya udah harus dimasukin supaya mulai pengurangan. Yang awalnya dipakai tiap hari, mungkin sekarang dipakai 3 kali seminggu. Lalu sekali seminggu. Lihat perkembangan. Kalau seandainya ada perburukan nih seandainya, ubah lagi 3 kali seminggu lagi. Itulah pentingnya konsultasi dokter supaya dokter bisa ngasih tahu nih kapan pakainya berapa kali, berapa banyak dosisnya, ataukah dosisnya diturunkan. Sehingga hidroquinone-nya pun tidak selalu 4% terus. Atau 5%. 5% terus. Mungkin ada saatnya dikasih yang 1%. Oke. Dikasih 2%. Maka dari itu pentingnya konsultasi. Itu tata laksana yang baik dan benar. Permasalahan yang menurut reviewku di Indonesia ini, dokternya pun, oknum dokternya pun banyak yang nggak benar. Benar Nah, sekali. sekarang mungkin pertanyaannya sesimpel ini, Dokter Oki. Boleh nggak hidroquinone walaupun kita pakai diresepin oleh dokter, di bawah pengawasan dokter, dipakai semua wajah? Menurut Dokter Oki bagaimana? Tidak bisa kalau seandainya permasalahannya itu tidak ada permasalahan pigmentasi. Misalnya dianya permasalahan kusam dulu kayak gitu, langsung dikasih hidroquinone kayak gitu. Setuju. Menurut Dokter Ekles? Setuju, karena dia kan gold standard untuk sebenarnya hiperpigmentasi. Nah, itu yang pengen sebenarnya. aku sampaikan dengan kalian. Ini adalah gold standard untuk hiperpigmentasi, untuk flek, bukan untuk memutihkan kulit. Benar. Jadi hidroquinone adalah gold standard untuk flek hitam, bukan gold standard untuk memutihkan kulit. Benar. Ini jangan disalahgunakan ini. Benar seperti ini sekali. punya ya. Benar Jadi sekali. jangan, kalau misalnya kalian pergi ke dokter sekalipun, diawasi dokter sekalipun, penggunaannya presentasinya tepat sekalipun, tapi kalau misalnya dipakai semua wajah, menurutku itu aja sudah ngawur secara indikasi. Benar. Kalau seandainya kalau kita ngomongin tentang protap ya dok ya, di klinik saya pun misalnya
pasien datang itu pasti selalu misalnya kita ngomong paketan. Nah kan biasanya klinik kecantikan punya paketan ya. Biasanya kalau dokter-dokter saya udah protapnya itu selalu diberikan facial wash, toner, krim siang dan krim malam BPOM. Dan tidak langsung dikasih racikan. Kalaupun seandainya mau dikasih racikan yang isinya hidroquinone, pasti harus ditawarkan dulu ke pasiennya mau atau tidak. Kalau pasiennya itu tidak mau, jangan dikasihkan dan juga tidak harus. Kadang ada juga oknum klinik yang pasiennya tidak tahu, langsung aja dikasih. Oke. Ya sebenarnya nggak jadi masalah sih. Kalau mau dikasih juga harusnya nggak ada masalah. Yang penting kita kasih tahu apa itu. Benar, dan ya kasih tahu harus juga tahu. bagaimana cara penggunaannya. Benar. Dan noteku adalah sebenarnya tidak ke semua wajah. Benar. Setuju. Jadi gini, ini mungkin yang menjadi perhatian masyarakat di rumah. Hidroquinone sekarang kan karena beredar review merkuri, hidroquinone. Merkuri tidak sama dengan hidroquinone. Kalau merkuri memang asli memang tidak bisa. Tapi kalau hidroquinone itu yang kita selalu notekan, ini penyalahgunaan hidroquinone, bukan tidak bisa menggunakan hidroquinone. Tapi salah digunakan. Salah digunakan. Sama kan gitu. penggunaan morfin. Morfin itu beberapa dokter masih memperbolehkan guna untuk anestesi gitu. Nah, tapi kalau misalnya habis itu dijual bebas, jadi salah. jadi salah karena tidak bisa, harus dalam pengawasan Penggunaan dokter. obat gitu. batuk kering, dextromethorphan untuk obat batuk kering, ada yang gunain untuk mabok. Benar kan? Sama lem Ibon aja dipakai. Iya, benar. Jadi hari ini kita mau review apa nih? Khusus hari ini saya memberikan hadiah spesial untuk Dr. Richard. Gue takut kalau Akan dikasih hadiah. bertemu sahabat lama. Apakah akan ada trauma yang timbul? Siapa? Maaf ya kok, ini akan menimbulkan trauma. Brand Hilwi. Wah. Astaga. Aku pikir tadi ininya loh, tote bag-nya. Karena coklat-coklat kan. Iya, Oh. Aku tuh punya trauma mendalam. Apa sih ini? Oh. Ini real ya. Ini tidak ada setting-settingan. Dr. Richard nggak tahu sama sekali kalau saya membawa brand ini. Ini aku cerita dulu ya. Ini aku punya memori yang sangat mendalam tentang brand ini sebenarnya ya. Tapi aku nggak sebanyak itu nge-review sampai setiap hari ya. Tapi memang ini aku review cukup banyak dulu ya. Dulu brand ini, aku bacain sejarahnya dulu. Brand ini dulu terkenal sekali. Brand ini dulu banyak artis yang pakai. Banyak banget artis yang pakai dari hal yang polosan. Pada waktu itu aku sudah mereview. Dan Tahun berapa tuh sekitar? Sekitar tahun 2018-2019. Oh udah lama ya? Oh legend ya Dr. Iya, Richard ini udah ya. lama 2018 pada waktu itu. Dan pada waktu itu benar-benar polosan. Dan hasilnya itu memang benar-benar ada hidroquinone di dalamnya. Ya. Dan setelah itu tahun 2020 dia berubah. Semua kemasannya menjadi BPOM tapi menggunakan etiket biru. Oke. Pada waktu itu aku masih ingat aku masukin ke lab dan hasil labnya etiket biru itu 6,6%. Wow, tinggi ya. Hidroquinone 6,6% pada waktu itu. Tapi karena ada permasalahan beliau banyak laporin aku. Beliau melaporkan aku di Polda pernah dan terakhir ributnya dengan artis. Dan itu masuknya bukan ke produk tapi sebenarnya pencemaran nama baik ya. Jadi kayak ada anakan dari masalah. Berseteru dan aku juga melaporkan brand ini. Ending dari brand ini, ending dari permasalahan ini sebenarnya sudah selesai. Jadi aku sebenarnya malas banget nanti aku kasih ke dokter Eko saja. Hadiah loh. Ya saya tahu kalau nggak salah terakhir brand Helwa mengakui dan minta maaf kan ke Dr. Betul. Richard kan. Jadi menurut Dan brand ini masih ada berarti ya sampai sekarang. dari ya? laporanku di Palembang, brand ini minta maaf dan ada surat pernyataannya mengakui dan minta maaf. Itu dari laporanku. Berarti sudah selesai, clear semuanya yang aku review benar. Dari laporan dia di Polda, tidak ada satupun yang masuk, semuanya reject. Dari Mbak Karput, itu semuanya aku menang pra-peradilan. Jadi di sini kita tidak ada yang perlu kita perdebatkan lagi. Wah, Dr. Richard permasalahan ini. Semua kasusnya selesai semuanya. Jadi dengan Mbak KP selesai, yang dia laporkan selesai, dan yang kulaporkan dia sudah minta maaf. Dan karena dia sudah minta maaf, aku pun juga mencabut laporan. Oke. Berarti udah aman ya? Udah Karena clear? bagiku Oke. bukan mau masukin penjara. Tapi aku cuma pengen kasih tahu masyarakat, ini hasilku benar. Tapi aku cukup traumatik dengan ini. Jadi disclaimer berarti untuk review kali ini tidak akan kita bahas menyangkut permasalahan yang lalu, oke? Ini yang baru? Yang baru ya. Jadi ini Masih? produknya
baru dibeli. Nanti kalau seandainya brand ini mau bertanya ke kami ini mana buktinya dibeli, yang beli Dr. Oki. Nah, jadi yang salahin Dr. Richard, yang ini beli Dr. Oki. Ya, yang beli Dr. Oki. Karena kasihan nanti Mbak M, serangnya Dr. Oki aja, nggak saya lagi. Kasihan nanti Dr. Richard lagi. Ini yang beli Dr. Oki langsung di Helwa Beauty Care Surabaya. Kalau di sini tertulis ratingnya 3,9, penjualannya ada 2.764 sold ya. Banyak sekali penjualannya dan langsung saya beli ya. Saya di sini sebagai konsumen berhak untuk bertanya tentang produk yang saya beli. Oke, kita jadi cuma bertanya ya. Ya. Boleh di unboxing dulu Dr. Unboxing ya, Ekles. kita Ya. unboxing ya. Oke, jadi dia ada Siapa pouch. tahu bagus teman lamaku. Berarti ini baru ya? Ya, pouchnya bagus. Oh, ada ini ya. Oh, Jelasin dulu, jangan langsung ke situ, Dr. Ekles. Iya. Facial Iya. washnya dulu. hah, maksudnya? Sini, yuk. Oke, ini kan. Itu apa tuh? Nanti, itu nanti. Nanti. Ini kayak ini ya. Apa tuh kalau kita beli obat? Iya. Iya nggak sih? Yang warna merah? Iya. Heeh. Kayak aplikasi ada dok-dokan. ordernya. Iya, nanti tunjukin yang bagusnya dulu facial wash. Kita Lucu ya? apresiasi yang bagus dulu. Bagus dulu. Oke, yang Bagus kedua, ini ada facial wash. ada facial wash, ada toner. Iya, Facial wash ini memenuhi standar sih, ada ini. Tapi sudah dicek BPOM-nya? ada BPOM. Ada BPOM. Dari Tonernya dulu ada juga BPOM. facial wash dan yang tonernya ini memang ada BPOM. Oke, berarti facial wash sudah dicek ada BPOM. Krim paginya juga ada BPOM. Habis ya? Ini salah satu yang aku apresiasi ya, perubahannya cukup bagus ya kemarin ya. Ya cuma siringnya aja yang nggak bagus ini kayak. Oke. Sudah diperbaikin dong Mbak, siringnya Mbak. Masa siringnya masih kayak gini? Ya oke lah tapi. Oke. Sudah Ya, BPOM. apa-apa. Sudah BPOM ya? Dan kita Sabun masukin ke sama lab toner dan BPOM. hasilnya nggak ada apa-apa ya. Iya. Terus saya membelinya 3 paket. Per paketnya itu diberikan seperti ini, facial wash, toner, terus krim siang krim malamnya di bubble wrap dan di dalam bungkusan seperti ini. Layaknya ini sama persis kayak aplikasi yang kalau kita beli obat online seperti ini tapi warnanya coklat. Nah, ketika buka Dr. Ekles. Oke, jadi aplikasinya kayak aplikasi warna merah tuh. Iya. Nah, setelah Oh iya? Iya. Benar. Coba. Tuh, tunjukin dulu. Aku review ini aja kalau Ya, yang ini coba, aku coba. berani. Ini Helwa Aesthetic Center. Ya, ini mirip kayak jadi di kalau misalnya kita beli di Halodoc gitu ya, kita dapat yang kayak gini punya. Seolah-olah ini adalah Kok habis Obat. konsultasi. Habis konsultasi. Memang ini apa namanya brand ini ada kliniknya atau gimana? ada. Ada. Oke. Ada. Dan itu salah satu modus orang jualan hidroquinon. Oke. Jadi ada kliniknya ya. Iya. Iya. Ada konsultasi dokter, ada nomor teleponnya. Benar. Ada nomor teleponnya. Ini nama pasiennya NA plus BB. Itu tulisannya bagi 2. NB plus BB itu maksudnya night cream mungkin ya, night cream sama BB cream. Ada 2 mungkin. Oke. Itu kodenya. Sisanya tidak ada lagi di bagian belakangnya, jangan diterima jika nggak ada konsultasi dengan dokter ahli. Cuma ada tulisan ini. Nah, waktu Dokter Oki membeli ini ada konsultasi. Tanpa konsultasi klik-klik aja lah. Oh, oke. Nggak ada konsultasi. Tidak ada konsultasi. Abis Benar. dirimu check out dia ada ngechat nggak? Tidak. Nggak ada juga. Tidak ada sama sekali ya. Tidak, ngapain bohong-bohong? Oke. Kan tanya. Kita Iya. bukan nanya. Kita Oke, bukan kita nanya. buka ya. Ada ini nggak ya? Oh, bisa. Nih ya, Dr. Richard, Dr. Ekes, lihat. Ya, saya beli tanpa konsultasi. Oke, order deliver Helwa Beauty Care Surabaya. Oke. Paketnya ultimate. Iya, paket Nggak ultimate. berubah sama sekali. Jadi permintaan Hafal maaf, ya? Iya. permintaan maaf kemarin itu apa? Ya. Positif dulu. Kita lihat dulu nih. Ini ada ini ada BB cream. Ini Aku apa salfok nih? dengan yang biru-biru. Benar, itu aku langsung gini tutup dulu nih. Karena dokternya aku tutup dulu nih. Karena ini gongnya nih. Ini ada BB cream. Iya. Ini mungkin pagi ya, karena BB cream. Nah, Iya. ini langsung zup. Ada biru. Etiket biru. Kok nggak berubah-berubah sih? Etiket biru tab. Oh. Kenapa orang yang jualan etiket biru hidroquinon itu sulit berubah? Benar. Begitu Memang ini tidak ada BPOM ya, memang etiket biru. Berarti ini kategori menurut beliau adalah kategori obat. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa bisa beli bebas tanpa konsultasi dokter ya? Main klik-klik aja kan tadi ya? Benar.
Nah, gimana nih teman lama nih? Begitu sulit lupakan Haki karena Haki Kenapa ya? memang baik. Kenapa ya? Kenapa orang itu susah banget move on dari etiket biru? Kenapa sih nggak bisa berubah? Buktinya Dokter Oki aja bisa. Benar, bisa berubah untuk pernah menjual untuk etiket biru. Nah, mungkin ya saya bisa berbagi pengalaman. Mungkin saja dia membentuk pasar yang orang membutuhkan etiket biru. Sehingga ketika dia menjual BPOM, pasarnya hilang. Jadi dia kehilangan pemasukan mungkin ya. Saya akan sebutkan nama apotekernya. Ya. Karena saya suka yang ini. Navigotut Toyibah Koli, S-Farm Apoteker nomor SIPA 440-22 garis miring 0004 garis miring 35.73.406 garis miring 2020 yang IAI mungkin daerah sana boleh dikasih concern ya. Boleh dikasih concern ya. Karena kita harus bergerak semua segmen ya. Dokter Richard, saya bertanya, kalau seandainya memang diduga benaran ini dijual hidroquinon, apakah oknum apotekernya bisa bermasalah dan Bisa. dicabut? Oh. Menghitam. Oh, ini udah teroksidasi ya. Iya. Karena Padahal tadi kalian bukanya masih bersegel. bersegel. Balikin Ki. Balikin. Refund. Benar. Tapi apa Nanti dijawab, oh maaf Tapi- itu isi kandungnya vitamin C. Apakah teroksidasi." memang- Nggak mungkin. Iya. Tapi apakah memang warna coklat krimnya ya? Ini teroksidasi sih. Dari baunya memang belum rusak. Iya. Dari Coba baunya belum tunjukin rusak. ke kamera dong. Oh, ini, sorry. Tuh. Nih. Ini teroksidasi sih. Baunya bau obat ya? Baunya bau obat tapi belum ada bau busuk. Sebenarnya belum rusak nih. Gitu. Emang bau Tapi- busuk gimana sih? Kalau krim udah menghitam, udah bau asam sedikit, nah itu udah memang murni rusak tuh. Ini baru mau rusak. Ini baru mau rusak karena udah berubah warna. Baru Gitu. mau rusak. Mestinya gitu masih bisa. Dan kita masukin ke lab dan hasilnya adalah Wow. Masih aja. Masih. Mas, oke. Gimana nih kesan teman lama Reunian. nih? Reunian gimana nih kesannya? Ini kita bertanya dulu. Iya, bertanya. Kan kita udah bertanya nih ke Kan pemilik. kami yang udah mereview. Sudah Iya. tugas kami. Nah, kesan dan kesan. ada beberapa orang yang sulit sembuh sepertinya. Ada beberapa orang yang sulit berubah ya. Ya, padahal sayang sih. Sebenarnya kalau aku bilang ini brand yang cukup punya nama dulunya ya. Benar. Punya nama dulunya. Sayang sekali sih aku Di ngerasanya. Malang ya? Iya, dan yang kadang-kadang yang seperti ini pertanyaan ya untuk kalian semua dan ini renungan diri untuk kita sama-sama ya. Aku selama nge-review, mungkin Dokter Oki juga nge-review, banyak kita review sama-sama. Kenapa sih aku ngerasa kayak jualan orang yang jualan merkuri, jualan yang pakai hidroquinon, penyalahgunaan hidroquinon yang menurutku ini jauh lebih jahat daripada orang lain. Tapi nggak pernah ada hukuman sosial yang sampai berat. Bahkan aku pernah lihat nggak yang jualan skincare abal-abal, ownernya itu ketangkap. Nah, Yang terbaik apa? TSK kan kemarin benar, jualan. benar. Tapi nggak ditangkap. Benar. Ini ada ini nggak? Ada ininya nggak? Apa namanya? Reseller nggak? Ada. 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 Nah, kadang-kadang yang jadi korban para Reseller. reseller. Para reseller Ya, ya. harusnya reseller sekarang cari yang ini deh. Nah, benar. Yang benar deh, brand-brand Nah, ini benar. mungkin himbauan juga bagi para reseller di rumah. Saya tahu tujuan teman-teman ini mulia, apalagi ibu-ibu semua yang menjadi reseller, membantu sang suami, pokoknya ibu-ibu hebat deh, gitu. Tapi harus bijak juga dalam memilih brand yang dia resellerkan, gitu. Kadang kalau kita lihat di postingan sekarang yang masuk ditindak hukum duluan, kasihan para reseller duluan. Bukan ownernya. Bukan ownernya gitu. Karena ownernya akan buang badan dan akan bilang bahwa ini bukan produk kita. Produknya dia, sedangkan reseller yang sudah jadi arminya, sudah membelanya mati-matian, malah dia yang masuk gitu. Nah, berhubung ngomongin reseller, kayaknya ini kan udah jadi kayak carut marut ya. Reseller ini pada bingung mau jual apa nih, brand-brand pada nggak bener ataupun apa. Mungkin ini menjadi sebuah peluang untuk orang-orang membuat brand yang benar-benar aman untuk membuka reseller untuk
ya udah open reseller. Nah, reseller yang udah jual-jual produk-produk yang nggak bener ini kalian rekrut nih supaya kalian bimbing menjual yang benar, atau kita bertiga buat Aku punya reseller ide aja. sih, karena memang kalau menurutku edukasi itu bukan sekedar kita ngomong dan kita nge-review seperti ini, tapi juga kita harus memberikan contoh sih. Dari dulu juga kan aku selalu berusaha kasih contoh bahwa brandku, aku nggak pernah pakai hidroquinone sama sekali, nggak pernah pakai merkuri sama sekali, dan nggak pernah pakai abal-abal, bisa kok Berkembang. salah satu brand yang ada nama di Indonesia. Jadi sebenarnya nggak usah pakai etiket biru, nggak usah pakai apa aneh-aneh juga bisa. Bagaimana kalau kita juga kasih contoh nih? Tujuannya kita kasih contoh bertiga, kita buat yang bisa dijual ke reseller. Benar. Dan tapi aman. Benar. Dan kita buktikan yang berbepom pun bisa sukses Nah, di reseller. Kau jual pun juga bisa laku, pede, dan juga paling Bangga. enak bisa membantu orang lain. Setuju. Dan bangga. Setuju. Jadi kita pun menjual, kan banyak tuh reseller-reseller, oh ya cita-cita jadi berkah buat keluarga. Tapi kalau jadi berkah buat keluarga, tapi apa yang kita jual salah. Nah ini mungkin kita bisa jadi wadah untuk, oke kita jadi berkah, tapi apa yang kita jual juga menjadi berkah untuk orang lain. Setuju ya? Setuju. Dok, ini pertanyaan yang mungkin akan menjadi sebuah perdebatan nih. Mungkin perdebatan kita bertiga juga. Dan perdebatan di masyarakat, dan perdebatan juga di pihak instansi baju coklat dan instansi baju putih. Saya nggak mau nyebutin nanti ada permasalahan. Tapi ini bertanya ya. Di sini kalau kita lihat ya, dia bilang konsultasi dokter, ada nomor WA. Oke. Apakah menurut Dr. Richard dan Dr. Ekles, apakah boleh konsultasi via WA untuk mengeluarkan racikan? Karena dari pihak, karena saya sudah berkutat dengan etiket biru ini udah master lah ya. Udah master. Jadi waktu itu juga pernah Dr. Richard bilang kalau via WA pun tidak boleh karena itu menjadi alibi bla bla bla. Dan itu memang benar Dr. Richard. Pihak instansi coklat itu kalau seandainya beli via WA pun, walaupun memang dokter yang jawab, itu tetap tidak boleh karena itu tidak resmi kayak gitu. Bahkan itu bisa dapat laporan dari polisi. Karena saya pernah berurusan seperti itu, saya tahu. Jadi semua klinik saya, walaupun pasien bilang, dok saya udah dapat resepnya dari dokter, saya mau ngambil via Gojek, itu tetap saya tidak bolehin sekarang. Kalian bisa buktikan ke klinik saya, mau Gojek via WA tidak akan diberikan krim racikan ataupun etiket biru dari klinik saya. Karena saya tahu dari instansi coklat pun tidak boleh. Karena yang resmi itu harusnya via aplikasi resmi dan lain. Nah, coba Dr. Richard jelasin dan Dr. Ekles jelasin bagaimana sih tata cara keluar etiket biru yang benar itu, maupun mau via klinik sekalipun. Oke, ini kita diskusi ya. Ya. Aku setuju sih, karena regulasi negara itu yang dinamakan dengan konsultasi online itu harus terdaftar di badan resmi negara. Kemenkes. Ya, harus daftar di Kemenkes juga. Jadi kayak Halodoc itu diperbolehkan, karena Halodoc itu, ini endorse Halodoc nih. Karena Halodoc itu memang secara aplikasinya itu sudah mendapatkan izin. Jadi dia boleh tuh by chattingan atau by teleponan dengan dokternya, keluar resep itu diperbolehkan. Tapi WA itu sampai sekarang itu tidak diperbolehkan sebenarnya ya. Jadi secara hukum itu legalitasnya ini cacat ya. Benar. Nah, yang jadi permasalahan adalah sebenarnya aku pengen kasih tahu dua sisi ya. Satu, masyarakat tidak tahu. Yang kedua, nggak semua dokter juga tahu. Benar. Sebenarnya iya, karena ini memang Nggak semua klinik tahu loh. nggak semua klinik tahu, dan ini memang bukan pertanyaan secara umum gitu, maksudnya semua harus tahu gitu. Ini kan karena kita mungkin ada terlibat di dalamnya, Dan ada karena kasus, kita sudah gede, dan jadi pasti paling harus tahu dong. harus Iya. tahu Benar. gitu. Tapi memang teman-teman dokter sama, kita juga banyak berkonsultasi ke instansi-instansi yang tadi dibilang. Memang ini masih jadi juga perdebatan gitu, jadi perdebatan gitu. Setelah kita lampirkan misalnya konsultasi WhatsApp, yang penting aplikasinya. Jadi aplikasi itu ada dua macam ternyata. Ada aplikasi kayak Halodoc, tapi aplikasi juga yang terdaftar pada saat dia masukin pasien itu harus terdaftar di Kemenkes. Gitu. Ya. Jadi misalnya ada aplikasi misalnya atas nama Richard gitu. Itu harus berhubungan langsung dengan Kemenkes. Jadi nggak cukup cuma aplikasi, juga online untuk konsultasi. Benar. Gitu. Jadi harus terhubung semua. Jadi, tapi ini memang masih kami sampai menyurat secara resmi di lembaga-lembaga terkait. Tolong dong diberikan regulasi yang tepat. Itu memang mungkin masih digodok gitu. Tapi yang perlu ditekankan di sini, tidak bisa dijual secara bebas. Kalaupun mau melalui online, aplikasinya harus terdapat di Kemenkes. Makanya itu aku tadi garis bawain dari awal tadi, mau apapun itu sebenarnya kan ini kan adalah regulasi di Indonesia yang kita ngomong bisa berubah-berubah ya, minggu depan bisa berubah, tahun depan Benar. bisa berubah, apapun juga bisa berubah ya. Tapi sekali lagi aku balikin, apakah boleh menggunakan hidroquinone semua wajah? Jawabannya tadi kita sudah simpulkan, Benar. tidak. Apakah boleh kita menggunakan hidroquinone jangka panjang? Juga tidak.
Apakah boleh penggunaan hidroquinone tanpa pengawasan dokter juga tidak. Saya pikir itu aja sudah cukup sih. Oke, Iya. benar sekali. Iya. Pada intinya harus dalam pengawasan dokter. Benar Tapi sekali. untuk berapa lamanya memang tergantung case-nya. Itulah harus dengan pengawasan dokter. Benar Gitu. sekali. Thank you Oke. semuanya. Sampai ketemu lagi. Untuk teman lama saya jangan marah dengan saya ya. Ini deh buat Dokter Richard ini oleh-oleh. edukasi. Nah, cocok tuh. Ini dokter Richard aja ketawa berarti dia bahagia, nggak ada tendensi dianya mau menghina brand ini Cocok dianya. tuh. Dia bahagia. Helwa, I love you.